Tunda bayar atau negosiasi bayar pokoknya saja di pinjol itu apakah memang bisa? Nah, saya akan jelaskan sesuai dengan pengalaman saya dan orang-orang yang sudah berupaya tunda bayar, negosiasi bayar pokoknya saja. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya di hari ini? Saya doakan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, kembali di hari ini kita jumpa dan pembahasannya mengenai bagaimana caranya sih melakukan pembayaran pinjol ya. Ini berdasarkan pengalaman-pengalaman orang yang sudah berupaya negosiasi bayar pokok dan juga tunda bayar. Apakah bisa? Apakah boleh? Nah, saya akan jelaskan dan nanti akan saya bacakan buat teman-teman semuanya. Jadi silahkan disimak baik-baik dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini sedikit memberikan pencerahan buat teman-teman semuanya untuk tetap tenang, jangan panik ketika sudah tidak mampu bayar pinjol. Saya mau tanya dulu, siapa yang sudah telat bayar di Akulaku, Kredivo, Shopee, terus apalagi ya pinjol-pinjol besar pokoknya nama ya. Siapa yang sudah merasakan telat bayar? Coba dituliskan di kolom komentar apa yang kalian alami, apa yang kalian rasakan, dan mungkin kalian yang saat ini sudah telat bayar di pinjol tersebut, saya yakin sebelumnya sudah berupaya melakukan pembayaran. Ada yang sebelum jatuh tempo sudah dibayarkan, ada juga yang pas jatuh tempo buru-buru dibayarkan karena banyak sekali upaya-upaya penagihan yang bisa saja membuat kalian itu pusing, bingung, stres ya. Panggilan telepon yang tiada henti, chat WA yang isinya itu luar biasa. Ada yang menakut-nakuti, ada yang hanya reminder, dan pada umumnya penagihan yang menakut-nakuti itu tidak pernah menyebutkan nama aplikasinya. Seperti yang akan saya bacakan ini, sebenarnya sih orang ini telat bayar di pinjol besar, pinjol raksasa, tapi ketika ada oknum DC yang menagih ini dan sedikit ada apa ya, ancam-ancam kayak gitu ya, penekanan ini tidak pernah menyebutkan nama aplikasinya. Jadi nasabah itu dibuat bingung. Sebenarnya ini yang nagih ini siapa gitu kan, karena tidak pernah menyebutkan nama aplikasinya. Kalaupun nasabah ini ada niat untuk melakukan pembayaran, bayarnya kemana? Karena dia itu tidak menyebutkan nama aplikasinya. Kata-katanya ada yang ngancam-ngancam, penekanan, dan lain-lain. Nah, akan saya bacakan langsung teman-teman. Jadi nasabah ini minta tunda bayar dulu, apakah bisa atau tidak katanya ya. Nah, jawaban si DC-nya tidak bisa. Kan ketika perjanjian utang piutang kata DC-nya ada jatuh temponya ya. Nah, jadi si DC-nya bilang ada jatuh temponya. Kalau tunda bayar berarti kan lewat dari tanggal jatuh tempo. Jadi jawaban DC itu tidak bisa, teman-teman. Tunda bayar itu tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Saya akan jelaskan, teman-teman. DC pinjol dikejar target, ya. Jadi kalau misalkan dia tidak mencapai targetnya dalam waktu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, kemungkinan besar dia akan diberhentikan dari perusahaannya. Makanya segala cara apapun dilakukan agar targetnya tercapai. Seperti ada nasabah yang berupaya negosiasi, saya mau tunda bayar dulu dengan alasan nggak mau gali lubang tutup lubang, tapi si DC-nya bilang nggak bisa. Ya karena utang itu ada tanggal jatuh temponya katanya. Nah teman-teman yang di hatinya mungkin saya mau nanti mau negosiasi bayar pokoknya aja, hati-hati teman-teman ya, jangan negosiasi bayar pokok pada DC pinjol ya, apalagi kalian berupaya negosiasi bayarnya secara online ya, rawan terjadinya penipuan. 99% yang berupaya negosiasi bayar pokok secara online ini rawan penipuan. Jangan sampai kalian terjebak nanti penipuan ya. Misalkan dia itu seolah-olah benar adanya CS dari perusahaan pinjol tertentu, tapi ketika melakukan pembayaran itu diarahkan atau dialihkan ke orang lain atau ke siapalah. Pokoknya hati-hati ya kalau seperti itu. Kalau memang kalian ingin berupaya negosiasi bayar pokoknya ya alangkah baiknya datangi kantor pinjolnya. Nah, setelah didatangi juga tidak 100% disetujui ya. Ada yang beritikat baik datang ke kantor pinjolnya gitu kan, berupaya negosiasi bayar pokok, ternyata pinjolnya nggak mau. Karena alasan apa? Pinjol ini bisnis teman-teman, bisnis mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dari nasabahnya. Makanya jangan sampai kalian terjebak. Mungkin kalian pasti ya,
saya mah nanti kalau misalkan sudah terkumpul mau nego kayak gitu. Ada pasti yang seperti itu, tapi hati-hati ketika negosiasi bayar pokok itu tidak 100% disetujui ya. Pinjol juga gak mau rugi, apalagi nego ke DC. DC mah kan dikejar target teman-teman, dia maunya nasabah itu bayar, gak peduli nasabahnya mau hancur, gak peduli nasabahnya mau stres, mau bingung, mau miskin, DC itu gak peduli. Makanya kalian kalau misalkan sudah berupaya ya menyampaikan ke oknum DC bahwa kalian itu mau tunda bayar dulu dengan alasan apa, gak mau gali lubang tutup lubang. Nah, saran dari saya, kalau sudah mulai ditekan, diteror atau dimaki-maki, udah gak usah respon-respon lagi. Ya udah langsung aja, biarin aja, di silent aja atau diblokir juga nggak masalah. Karena kalian sudah berupaya, itikat baik, berupaya menyampaikan bahwa gak mau gali lubang tutup lubang, mau tunda bayar dulu, disimpan dulu gitu kan. Tapi si DC-nya gak mau, udah blokir semuanya kalau sudah mulai diteror, diancam-ancam, gak ada kewajiban lagi kalian untuk meresponnya. Oke, makanya saya selalu menyampaikan, kalau kalian sudah tidak mampu bayar di pinjol manapun, ya, ketika sudah berupaya menyampaikan dengan cara baik, dengan kata-kata yang sopan, tapi malah diteror, dimaki-maki, dikata-katain bangsat, dikata-katain maling, binatang, dan lain-lain. Dari situ langkah kalian yang harus langsung dilakukan adalah blokir report. Blokir semuanya, hapus semuanya, gak usah direspon, gak usah dibalas, gak usah menjanjikan apapun. Ya, ingat, DC itu dia dikejar target, apapun dilakukan ya demi targetnya tercapai. Dia nggak akan peduli kamu mau stres, mau bingung, mau mengakhiri hidup, mau gimana pun DC gak peduli ya. Kamu juga nggak usah pedulikan DC, bodoh amat dia mau tercapai target atau tidak. Karena kalian sudah menyampaikan kata-kata yang baik, tapi malah diteror, malah dimaki-maki, sudah. Dari situ putuskan untuk memblokir semuanya. Kalau perlu kalian segera ganti nomor HP, WA, email untuk menyelamatkan mental kalian ya. Jangan sampai terus-terusan kalian jadi sasaran teror oleh oknum DC yang tidak bertanggung jawab, yang sengaja ingin menakut-nakuti kalian dari kejauhan. Kalau misalkan kalian tidak kuat mental, setiap jam membaca chat yang isinya teror, maki-maki, kalimat-kalimat template yang selalu dilontarkan oleh oknum DC, pelan-pelan hidup kalian akan hancur, pikiran kalian akan ngawur ya, jadi stres, bingung, dan banyak yang tidak kuat mental akhirnya mengakhiri hidup. Ini harus kalian hindari. Jangan sampai hanya karena tidak mampu bayar pinjol kalian mengakhiri hidup. Karena ditakut-takuti akan dipenjara, padahal hutang piutang ranahnya perdata. Tidak bisa dipenjara. Terus kalian ditakut-takuti akan didatangi DC lapangan bersama kuasa hukum, bersama tim legal, bersama RT RW, bersama DC-DC yang kasar, arogan gitu kan, 10 orang, 20 orang. Nah, itu kan hanya upaya menciptakan rasa takut dari kejauhan. Kalau memang DC lapangan pinjol mau datang, sejauh pengalaman saya, dia nggak pernah bilang dulu, tahu-tahu udah ada di teras rumah, udah ada di depan rumah, nggak pernah ngasih chat dulu, nggak pernah ngasih tahu di via telepon, nggak pernah ngirim foto-foto seolah-olah dia itu sudah berada di titik lokasi tidak jauh dari rumah kalian, itu tidak pernah. DC lapangan pinjol datang ke rumah, senyap, silent, tahu-tahu sudah ada di depan rumah ya. Jadi ketika mendapatkan chat yang isinya mengancam-ngancam, menakut-nakuti, blokir, report. Oke, karena ketika pinjam uang di pinjol itu tidak ada perjanjian yang tertulis bahwa kalau kalian sudah jatuh tempo di pinjaman online akan dimaki-maki, akan diancam-ancam, akan dikata-katain sampah, akan dikata-katain binatang, akan dihina-hina oleh DC pinjol. Tidak ada perjanjian seperti itu. Itu akan menyebabkan kerugian imaterial yang nilai tuntutannya bisa lebih besar dari nilai utang kalian ya. Jadi gak usah takut. Mulai saat ini kalian yang mungkin di hatinya mau berupaya tunda bayar karena gak mau hutangmu makin nambah, karena gali lubang tutup lubang, jangan lagi mau diketakut-takuti dengan oknum-oknum DC yang mengirimkan kalimat template kebohongan yang sengaja konsepnya untuk menakuti dari kejauhan. Oke, tetap tenang, jangan panik, tatap masa depanmu, bangkit dari keterpurukan, cari rezeki yang lebih halal. Insya Allah hidupmu akan lebih baik. Dan ingat, selalu minta bantuan sama Allah, berdoa sama Allah agar kalian diberikan solusi atas semua permasalahanmu dengan jalan Allah. Yang pasti kalian harus tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.